Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pelabuhan Capa Ujung dan di atas kapal Rizkalla, salah satu kapal mancing cakala yang ada di Parepare. Dan rencana ini hari saya mau review secara singkat apa-apa saja yang ada di kapal ini. Oke. Pada bagian haluan kapal, terdapat tempat duduk para pemancing yang didesain khusus dengan model melebar, tujuannya agar bisa memuat lebih banyak pemancing. Dan tempat inilah yang dikenal dengan istilah labi-labi dalam dunia mancing cakalang. Di pinggiran labi-labi terdapat instalasi pipa dan tabung pembagi air pada cabang-cabang selang yang sudah didesain khusus untuk membuat semburan air menyerupai hujan buatan, dan inilah yang disebut sebagai water sprayer. Terus yang di depan ini adalah selang untuk membuat hujan buatan atau water sprayer. Jadi seperti ini instalasinya. Dan ini adalah tabung pembagi air saat mau dialirkan ke cabang-cabang pipa yang ada di sekitar sini. Oke. Pada bagian tiang kapal dipasang lampu sorot. Ini berfungsi sebagai alat penerangan jika sedang dalam perjalanan di malam hari dan juga untuk penerangan saat bongkar ikan di malam hari. Selanjutnya kita beralih ke bagian palka. Palka adalah bak penampungan umpan hidup yang dipasangi lubang sirkulasi air, agar menjaga umpan tetap hidup sampai pada lokasi pemancingan. Jika sudah tiba di lokasi mancing maka umpan hidup ini akan dikeluarkan oleh asisten boy-boy dengan memakai serok khusus lalu dipindahkan pada tempat umpan berupa wadah kecil tempat di mana boy-boy akan melempar umpan dan memancing gerombolan ikan cakalang berkumpul di depan kapal. Tempat ini penampungan umpan yang dilempar sama boy-boy. Ini dia tempatnya. Dan bisa kita lihat bersama. Inilah penampakan dari serok untuk mengeluarkan umpan dari palka. Cukup sederhana. Oke. Terima kasih. Oke lah, mantap. Apa fungsinya nih? Apa? Oke teman-teman, jadi sekarang saya berada di bagian palka kapal. Dan bagian ini adalah tempat penampungan umpan hidup yang biasa dapat dibeli di bagan-bagan nelayan. Jadi seperti inilah model palkanya, tempat penampungan umpannya. Dan ini adalah lubang sirkulasi air supaya umpan tidak mati. Jadi di sini keluar masuk air sebagai sirkulasi. Termasuk ini juga satu pakai pipa. Selain untuk menampung umpan hidup saat perjalanan menuju fishing ground atau lokasi mancing, palka juga berfungsi sebagai tempat menyimpan ikan hasil tangkapan jika peti dan gabus tak bisa memuat semua ikan hasil tangkapan. Palka ikan di sini. Itu pipa itu tuh. Untuk apa? Pipa sirkulasi juga itu. Kalau lagi sandal bisa dibuka kapal itu. Ya. Dan ini adalah peti. Di dekat palka terdapat peti untuk menyimpan ikan hasil tangkapan.
Dan ini juga berfungsi sebagai tempat penampungan es balok untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan agar tidak cepat membusuk. Selanjutnya kita menuju ke ruang kemudi. Pada bagian kemudi terdapat kursi tempat duduk nahkoda, radio komunikasi ke kapal lain atau syah bandar, stand kemudi, tuas transmisi dan di bagian belakang ada ruangan kecil sebagai tempat beristirahat sang nahkoda dan mualim. Ya gue kasih bang orang tidur. Hah? Pamamu? Tiga tingkat ini. Dimensi kapalnya ada kotoran yang melekat. Dia bersabda, itulah perumpamaan kotoran. Di atas ruang kemudi, terdapat kursi tempat duduk boy-boy, untuk memantau fishing ground atau tempat di mana mereka akan mancing. Dan di belakangnya terdapat gabus tempat ikan hasil Di belakang tangkapan. ada peti ikan untuk menampung ikan juga. Dan ini biasa digunakan kalau lagi bongkar. Di sisi kanan dan kiri kapal terdapat jalanan yang menghubungkan antara bagian belakang dan depan kapal. Tak lebih. Begitu juga di lantai 3, terdapat jalanan kecil yang bisa diakses untuk mengelilingi kapal pada lantai ini. Di lantai 3 terdapat 2 kamar tempat beristirahat para anak buah kapal, setelah mancing atau pada saat kapal dalam perjalanan pergi atau pulang dari mancing. Satu kamar berukuran kecil hanya untuk 2 orang saja, sedangkan di sebelahnya terdapat kamar berukuran besar dan bisa muat sekitar 10 orang untuk tidur. Ruangan kamarnya terlihat bersih dan rapi. Sungguh sebuah tempat beristirahat yang benar-benar nyaman. Sekarang kita coba bergeser ke lantai 2, di lantai 2 ini lagi-lagi kita jumpai sebuah kamar berukuran besar bahkan lebih besar dan luas dari kamar yang ada di lantai sebelumnya. Terlihat pula pada kamar ini ada lemari pakaian, jam dinding, serta puluhan jaket keselamatan atau jaket pelampung. Benar-benar safety kapal ini. Luar biasa. Ini kamar utama ini. Kamar BK ini. Kamar BK? Itu lemarinya apa semua. Kalau di atas itu ruang kemudi sekaligus kamar kapten. Oke, teman-teman, jadi sekarang saya berada di kamar mesin. Jadi beginilah gambaran kamar mesin di kapal mancing Cakalang. Oke, kita lihat dulu. Sekarang saatnya kita ke lantai dasar. Lantai ini adalah bagian paling vital di kapal ini. Nah, ini dia kamar mesin. Pada ruangan ini terlihat 2 buah mesin berukuran besar. Dan inilah mesin utama. Di sudut lain terlihat pula beberapa genset. Tentu saja genset ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Terlihat ada juga beberapa aki sebesar aki mobil truk dan beberapa perkakas mesin. Biasanya ruangan ini adalah ruangan paling kotor. Tapi tidak begitu dengan kapal yang satu ini. Ruangan mesin terlihat bersih dengan perkakas yang tersusun rapi. Tak ada bau bahan bakar atau bau solar dan oli. Ini menandakan petugas kamar mesin sangat telaten untuk merawat ruangan ini. Tak ketinggalan pula, alat pemadam kebakaran dan memang benar alat ini harus ada di setiap kapal. Tulisan berupa himbauan untuk tetap berhati-hati dalam bekerja dan tetap utamakan keselamatan.
apa aktif weh. Dan pada bagian belakang kapal, terdapat beberapa buah penampungan air tawar yang berukuran besar. Ini untuk mandi atau membersihkan badan para anak buah kapal setelah mancing. Juga sebagai air untuk memasak makanan. Dan tak jauh dari sini terdapat dua ruangan berukuran kecil, yaitu satu sebagai kamar mandi dan satunya lagi berfungsi sebagai dapur milik koki untuk memasak makan konsumsi buat para kru kapal. Demikian review singkat tentang bagian-bagian dari kapal Cakalang. Semoga bisa memberikan informasi dan dapat menambah wawasan kita semua. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada pengelola KMN Rizkoloh yang telah memberi izin kepada kami untuk mereview kapal ini. Semoga pada operasi perburuan ikan cakalang ke depannya KMN Rizkoloh selalu mendapatkan hasil yang melimpah. Amin ya rabbal alamin.